China kembali meningkatkan tekanan terhadap Jepang bersamaan ketika Amerika Serikat tengah sibuk dengan Venezuela. Kali ini, China meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap bahan kimia penting untuk industri semikonduktor. Mengutip South China Morning Post, para analis menilai China memanfaatkan situasi AS Venezuela untuk mengobok-obok Jepang dengan meningkatkan tekanan ke Tokyo. 2 hari berturut-turut, China mengumumkan kebijakan yang secara langsung menargetkan Jepang. Pada Selasa 6 Januari 2026, Kementerian Perdagangan China memberlakukan larangan ekspor produk penggunaan ganda bagi pengguna akhir yang terkait militer Jepang. Lalu pada hari berikutnya, 7 Januari, Otoritas Perdagangan China mengumumkan penyelidikan anti-dumping terhadap bahan kimia diklorosilan akan berlangsung 1 tahun. Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Netisis, Alicia Garcia Heribo, menilai langkah itu tidak terlepas dari situasi geopolitik global. Ia juga menilai langkah China yang bertepatan dengan kondisi AS yang sedang fokus di Venezuela itu karena suatu alasan. China memanfaatkan kondisi tersebut karena kemungkinan AS tidak akan merespons tekanan Beijing terhadap Jepang. Profesor Madya Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Kansai Gaidai, Mark Kogan, juga menilai agresivitas China bisa jadi didorong langkah AS di Venezuela. Sikap keras China muncul setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyebutkan negaranya bisa merespons secara militer jika China menyerang Taiwan. Komentar Takaichi itu lantas memicu ketegangan diplomatik sebab Beijing selama ini menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Ketegangan keduanya itu juga memperuncing dinamika geopolitik Jepang dan China karena kedua negara bergantung dalam rantai pasok semikonduktor. China diketahui unggul dalam penguasaan logam tanah jarang, sementara Jepang mendominasi pasar peralatan dan bahan kimia untuk produksi chip. Ekonom senior di Japan Research Institute, Minoru Nogimori menilai langkah China sulit dimengerti jika dilihat dari sisi kerugian yang mungkin ditanggung pasar domestiknya sendiri. Ia mengatakan, sinyal tersebut kemungkinan besar merupakan bentuk penolakan terhadap tekanan dari Jepang. Menurutnya, jenis pengaduan seperti itu umum terjadi dalam kondisi hubungan bilateral yang memanas. Namun ia juga mempertanyakan transparansi dari proses investigasi yang dilakukan China. Sementara peneliti dari China mengatakan, kemungkinan China tengah mengamati bagaimana Tokyo merespons. Jika Jepang tidak mengubah sikapnya soal Taiwan, maka ada kemungkinan China akan terus memperluas daftar kontrol ekspornya.